Hai teman-teman, saya Tera Duen, masih di Impactful Skills for Indonesian Professionals Podcast. Yuk kita lanjut ngobrol santai soal keterampilan apa saja yang bisa bikin kita jadi karyawan yang keren. Ini episode ke-7 dari 8 seri kita, dan hari ini topiknya adalah Leadership and Adaptive Decision Making, yaitu tentang gimana caranya kita pimpin tim dan ambil keputusan cerdas meski situasinya lagi berantakan. Siap kan? Mari kita mulai. Sama seperti di belahan dunia manapun, Indonesia lagi rame banget sama yang namanya perubahan. Apapun yang terjadi, pemerintah sedang mengusahakan lebih banyak lagi investasi untuk masuk. Tapi dunia kerja sekarang tuh nggak lurus-lurus aja, guys. Pernah nggak kalian ketemu situasi? Duh, ini rencana A gagal. Sekarang harus gimana? Nah, disinilah leadership sama adaptive decision making jadi senjata kita. Leadership itu nggak cuma buat bos, kita semua bisa mimpin, entah ngatur tim kecil atau cuma ngarahin arah rapat. Terus, keputusan adaptif itu soal pilih jalan terbaik meski informasinya nggak lengkap. Di Indonesia dengan 60% pekerja di bawah umur 40 tahun, kita butuh pemimpin yang lincah, bisa bawa tim maju meski keadaan berubah-ubah. Bayangin, kalau kita bisa seperti itu, kerjaan gak cuma selesai, tapi tim juga jadi percaya terus sama kita. Ada 3 hal simpel yang akan saya jelaskan untuk memahami topik kita kali ini. Santai aja. Kamu nggak perlu jadi CEO besok pagi, tapi cukup memahami beberapa hal berikut terlebih dahulu. Pertama, kasih arah yang jelas. Leadership itu soal bikin tim tahu mau kemana. Misalnya ya, bos bilang, kita harus hemat 10% bulan ini. Kalau kita cuma bilang, ya potong aja, itu tim bakalan bingung. Tapi kalau kita bilang, oke, berarti tujuannya hemat tanpa ngurangin kualitas ya. Kita coba ganti pengiriman murah dulu. Nah, itu beda kan? Jadi kasih tujuan sama langkah awal, tim akan ngerasa, oh, aku ngerti nih tugasku. Di Indonesia, banyak tim muda butuh arah seperti ini biar nggak cuma kerja, tapi paham kenapa. Kedua, ambil keputusan meski nggak pasti. Adaptive decision making itu kayak pilih jalan meski nggak semuanya jelas. Bayangin ya, klien minta percepat pengiriman tapi stok terbatas. Kita nggak bisa nunggu semua data lengkap, kita lihat dulu apa yang ada di depan kita. Misalnya, stok cuma 50%, tapi kita bisa kirim separuh dulu nih. Cepet mikir, terus jalanin. Nanti kalau salah, tinggal ubah segera. Dan di startup kita yang cepet banget, gaya kayak gini tuh udah bikin mereka selangkah di depan. Ketiga, bawa tim bareng-bareng. Pemimpin nggak cuma bilang, lakukan ini, tapi juga bantu tim ngerasa dilibatin. Misalnya tanya ya, menurut kalian hemat di mana nih yang paling masuk akal? Atau, Andi, bisa bantu cek yang ini, opsi yang satu ini? Dan keren ya budaya kita yang suka bareng-bareng bikin cara ini tuh jalan banget. Tim bakal ngerasa punya andil, terus semangatnya naik. Bayangin kalau kamu di tim kecil, terus bisa bikin semua ikut mikir bareng, itu leadership yang bikin beda. Jadi 3 hal tadi, kasih arah, putusin cepat, terus ajak tim, bisa bikin kita jadi pemimpin yang fleksibel. Di dunia kerja Indonesia yang penuh kejutan, ini bikin kita nggak cuma bertahan, tapi unggul. Intinya, leadership sama adaptive decision making itu soal kasih arah, ambil keputusan meski nggak sempurna, terus bawa tim bareng-bareng. Di Indonesia yang lagi cepat berubah, skill ini bisa bikin kita jadi pemimpin yang nggak cuma ngomong, tapi bikin hasil. Tantangan buat kalian minggu ini nih, coba lihat satu situasi di kerjaan. Ada nggak keputusan kecil yang bisa kamu ambil buat bantu tim? Bayangin aja misalnya, kalau aku pimpin gini, apa yang terjadi ya? Nah, segitu doang tuh udah langkah awal banget loh. Oke, segitu dulu episode ke-7 kita. Besok kita ngomongin soal sustainability biar kerjaan kita bikin dampak positif. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan. Saya Tera Duen. Sampai ketemu lagi di Impactful Skills for Indonesian Professionals. Dan stay awesome.